Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku, khususnya warga Kepulauan Riau atau orang Indonesia dimanapun Anda berada, tentu yang mencinta NKRI, salah satunya adalah Kepulauan Riau. Pada pagi ini saya bertempat di Sunbed Lotemat Batam Center, ketemu seorang sahabat namanya Mas Muhammad Amin dari Natuna. Ya, Beliau ini selain sebagai ustadz juga sebagai aktivis, salah satunya Kahmi ya, sebagai ketua bidang ekonomi ya. Dan beliau juga sehari-hari profesi sebagai pekerja media, kepala biro di media lihatkepricom.com. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Kapan dari Natuna ke sini? Kemarin kita dari Natuna hari Kamis. Hari Kamis? Ya, tanggal 25 kemarin. Dalam rangka apa ke sini? Dalam rangka kemarin kita menghadiri Rakornas Kahmi. Oh, yang datang Pak Anies itu ya? Iya, yang datang Pak Anies. Datang Pak Anies? Datang. Sendiri enggak? Dengan rombongan? Dengan rombongan dia. Oh, rombongan Kahmi ya? Ya, rombongan Kahmi. Bukan kapasitas sebagai gubernur DKI kan? Bukan. Sebagai Kahmi ya? Memang iya. Pak Anies sebagai apa di Jakarta? Di Jakarta beliau sebagai gubernur DKI. Kemudian di Indonesia lah di Kahmi? Ya, di Kahmi itu beliau pembina umum, ketua umumnya Ketua Umum Pusat. Oh, Ketua Umum Pusat Pak Anies ya? Ya, Anies Baswedan. Oh iya. Oke, kita lanjut di Provinsi Kepri, Pak. Saya mendapatkan informasi, bukan sekedar informasi ya, sebenarnya kan saya sering ke Natuna. Ya. Ada upaya bagaimana mendirikan Provinsi Natuna, kalau nggak salah ya. Kepulauan Natuna Anambas. Natuna Anambas. Kebetulan saya kemarin juga ke Anambas, baru mendarat kemarin, juga ketemu bupati, ketemu ketuanya malah tentang pembentukan Provinsi Natuna. Kemarin di Anambas ada yang paling unik. Jadi ada salah satu dandanal menceritakan diketemukan drone masih aktif, semacam sonar, itu milik Amerika, mendeteksi laut dengan bawahnya. Rupanya itu tambah mesin mengikuti alur arus. Dan beberapa waktu yang lalu ada kapal selam yang kelihatan dari jauh, kemudian diketemukan, dikejar oleh TNI AL, ternyata ketahuan gitu ya, langsung menaikkan diri, langsung suruh keluar. Ternyata kapal selam Cina. Cina. Itu sudah sekian bulan yang lalu lah ya. Mereka hanya sekedar numpang lewat katanya, tetapi sayangnya tidak mendapatkan izin. Ternyata kecurigaan orang bahwa Natuna, bahkan disebut juga Laut Cina Selatan, itu menjadi rebutan dua kekuatan, Amerika dengan Cina, itu benar apa adanya. Nah, setahu Mas Amin selaku warga atau selaku pegiat media, sekarang kan katanya sudah dibentuk panitia pembentukan Provinsi Natuna Selatan. Natuna Anambas ya. Jadi atau tidaknya ya tergantung pusat. Sebenarnya setahu Mas Amin lah, apa tujuan panitia yang paling pokok untuk membentuk provinsi itu? Apakah hanya semata-mata untuk cari jabatan atau berbagi, atau kesejahteraan masyarakat, atau keamanan negara? Menurut Mas Amin apa itu? Pertama itu jelas kita memperdekat antara pusat dengan provinsi. Kalau kita ini kan masih tergantung dengan provinsi Riau, Kepri ya. Jadi tujuan kita bentuk Provinsi Kepulauan Anambas itu supaya jarak kita dengan pusat itu dekat. Jadi kita tidak tergantung ke Kepri lagi. Oh, karena namanya gubernur itu kan perwakilan pusat. Ya, jadi tujuannya untuk memperpendek rentang kendali. Ya, rentang kendali antara Natuna dan Anambas dengan pusat. Ya, gitu. Terus setahu ini DPR apa setuju? DPRD Natuna dengan Anambas? Untuk DPRD Natuna dan Anambas itu sangat setuju. Bupatinya juga setuju.
kalau kita dengar misalnya ada berita miring, Bupati Natuna kurang setuju, itu tak benar. Tak benar. Tak benar tuh. Memang ada isu Bupati Natuna tak setuju? Saat ini belum ada. Belum. Beliau malah setuju. Cuman jangan di dalam itu jangan ada yang berkepentingan lain. Yang penting jangan ada kepentingan lain. Ya, dan jangan pula nanti ini kan pemekaran ini begitu jadi nanti banyak yang di dalam tuh yang berkepentingan mau jadi inilah mau jadi itu begitu. Maksud beliau begitu. Oke, berarti setahu Mas Amin untuk memperpendek rentang kendali. Ya. Oke, terus di sana ini kan pusatnya tentara. Tentara angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, darat lengkap ya, komposit. Semua lengkap. Setahu Mas Amin, kira-kira semua angkatan tuh pernah nggak diajak bicara, setuju atau tidak? Mereka itu kita libatkan. Bahkan ada yang menjadi di situ kan ada panitia, kita bentuk panitia. Ya. Di dalam panitia itu kita libat juga mereka. Oh, berarti di dalam kepanitiaan masuk? Ya, masuk. AU-nya, AL-nya, AD-nya kita libatkan juga. Artinya mereka mendukung? Mereka mendukung. Kalau gubernur kita Kepri setuju tak? Gubernur setuju. Setuju. Ya. Tapi mungkin belum putusan DPR ya? Belum. Kalau di pusat ini Jokowi sudah setuju sekali. Proposalnya sudah sampai ke sana. Jadi tinggal menunggu kapan saja. Ini kan lagi ada pembahasan tentang kedua kabupaten ini. Ada pembahasannya di ini. Universitasnya, ada universitas yang membahas tentang itu, kelayakan dua kabupaten ini untuk jadi provinsi. Oke. Terus kaitan perbatasan, karena bagaimanapun Natuna ini kalau kita lihat dari jarak ya. Itu kan sudah lebih dekat ke Cina dengan Vietnam. Laut saja disebut Laut Cina Selatan, walaupun sekarang sudah mau diganti katanya Natuna Utara. Setahu Mas Amin, ada nggak pengaruhnya untuk menjadi pertahanan negara ketika Natuna Anambas itu dijadikan provinsi? Pertahanan negara maksudnya gimana nih? Ya, negaranya akan lebih aman dibentuk provinsi atau lebih tidak aman? Kalau untuk segi keamanannya Natuna itu saya rasa sudah cukup aman ya. Maksudnya kemarin juga sudah dikunjungi Bapak Menko Polhukam, kemudian Bapak Tito Karnavian, dan dua menteri ini langsung mensurvei titik di mana tempat menjadi gejolak itu yang pernah ketemunya nelayan asing mencuri ikan termasuk Cina. Mereka survei aman. Oke, terkait pencurian ikan, ada nggak harapan dari masyarakat misalnya nih bahwa pencurian ikan itu marak, kemudian dihubungkan ingin disegerakannya berdirinya provinsi Natuna Anambas? Tidak ada kaitannya dengan itu. Tidak ada kaitan? Tidak. Karena memang pengamanan cukup ketat. Iya. Oke, Mas Amin, setahu Mas Amin, kapal pencuri ikan itu apakah 100% kapal asing atau kapal asing yang bekerja orang Natuna? Ada juga orang Natuna yang bekerja di kapal asing itu. Sekedar bekerja? Iya, sekedar bekerja. Tapi tak ikut campur di mana posisi ngambil, emang dia juga nggak tahu kan? Dia nggak tahu. Itu kan urusan yang kapten ya? Iya, tapi kalau memang mengambil hak Natuna di Laut Natuna, itu memang orang asing. Bahkan mereka ini kayak Cina kan dikawal sama Kasguardnya. Langsung dikawal. Nanti dulu, kalau kapal nelayan Cina ada yang ngawal? Iya, mereka kawal. Memang tidak dikawal jarak dekat, tapi mereka pantau dari jarak jauh, dari satelit mereka. Setelah nanti ada tentara AL dari Natuna yang mendekat menghalau mereka segera mendekat. Itu pernah kejadian itu. Nanti dulu, kan yang sering ditangkap TNI itu kan hanya kapal Vietnam. Ya, Vietnam, kapal Cina, Filipina. Ya, Filipina. Kapal Malaysia.
Pernah kalau nggak salah. Pernah ya. Kalau kapal Cina pernah ditangkap juga? Kapal Cina ini Belum pernah ditangkap? belum pernah Karena kena. dia dikawal ya. Iya, Kalau mereka kapal dikawal. Vietnam tidak dikawal, tidak ya? Ada juga dikawal. Kapal dari Vietnam. Iya, itu Vietnam tuh pernah dikawal Coast Guard-nya juga, tapi kapal yang mencuri itu ditangkap, Coast Guard-nya tidak. Oh, tapi kapal Cina dia melawan. Melawan. Pernah itu Coast Guard Vietnam ketika dikejar Coast Guard Natuna kan Indonesia. Mereka seperti sengaja menabrak gitu. Yang menabrak yang mana? Yang Vietnam. Sengaja menabrak. Terus begini, Mas Amin. Kira-kira kalau nanti didirikan Provinsi Kepri, kalau saya kan fokus bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Salah satu sakinah mawaddah warahmah itu kan kecukupan ekonomi. Siap. Menurut Mas Amin, ada nggak dampak ekonomi kalau provinsi itu dibentuk atau sudah resmi mempengaruhi ekonomi masyarakat supaya lebih baik? Jelas. Ada? Ya, jelas. Gimana itu rumus adanya? Ya, karena ini kan sudah, ini misal kalau sudah jadi provinsi kan? Iya. Sudah jadi provinsi tentunya kita lebih baik kan, perekonomian kita. Kita tidak tergantung dengan Kepri lagi. Kita sudah provinsi sendiri. Dan itu pastinya seperti pesawat udara pasti lebih banyak lagi masuk ke Natuna. Sekarang ini kan karena kita masih bergantung dengan Kepri, kemudian penghasilan kita masih dibagi-bagi begitu kan. Gas kita, ikan kita kan masih dibagi. Kemudian kalau kita sudah jadi provinsi sendiri, tentunya kita langsung kita nikmati hasil. Kemudian baginya itu tentu tidak terbagi-bagi kemana-mana lagi, paling dengan pusat kita. Oke. Terus kan syarat menjadi provinsi ya, kabarnya kan harus ada 5 kabupaten. Iya, 5 kabupaten. Sekarang kan baru 2. 2. Natuna dengan Kabupaten Kepulauan Anambas. Anambas. Jadi kan kurang 3. Iya. Rencana yang 3 ini kabupaten mana? Itu masih dalam kajian, tapi sudah terdengar Kabupaten Natuna Barat. Natuna Barat. Kemudian begini, Anambas tuh nanti ada 2 kabupaten. Oh, 2 kabupaten. Iya, Satu Letung mungkin ya? Iya, Natuna itu ada 3. Oh, Natuna dijadikan 3, berarti Ya. ditambah 2. Iya, tambah 2. Jadi pas 5 kabupaten. Anambas dipecah 2. Iya, tapi saya dengar informasi ya, ini belum valid informasinya. Untuk provinsi baru, provinsi khusus gitu kan, boleh dia 4 kabupaten. Oh, kita ini istilahnya provinsi khusus. Iya, provinsi Kepulauan Natuna provinsi khusus dia. Mungkin karena letaknya perbatasan itu ya. Istimewa lah, Ya. karena mungkin perbatasan negara. Terus ini Mas Amin, Ya. saya lebih fokus kepada keluarga saja. Oke, siap. Itu kan Natuna ini kan salah satu provinsi, salah satu kabupaten di ujung. Anak-anaknya kan banyak sekolah di luar kan, orang-orang Natuna maklum lah. Natuna ini kan perguruan tingginya baru 1 ya. 1. Sementara kan banyak keluar, buktinya banyak pintar-pintar. Sementara untuk keluar kan ada anak tuh yang di Jogja, yang di Bandung, yang di Surabaya kan. Sementara untuk sampai ke situ belum tiketnya segala macam, kalau nak kapal laut luar biasa. Saya melihat masyarakat Natuna tuh sebenarnya secara umum kalau lihat yang banyak sekolah keluar itu, walaupun katanya terpencil, berarti banyak kaya-kaya. Macam mana menurut Mas Amin? Betul gak orang Natuna ini kaya semua? Kalau di luar Natuna itu memang dipandang kaya. Iya betul. Tapi minyak katanya iya, kan? minyak, ikan kan? Ikan, gas lagi. gas. Itu di luar. Di luar. Ya, mungkin belum tahu ke dalamnya. Kita pernah juga mengamati kan. Di luar sana, Natuna sangat kaya raya. Tetapi sekali orang keluar pergi ke sana, katanya kaya raya, kok kenapa mana mallnya, mana
mana hotel-hotel Nah, itu yang tingkatnya. saya maksud. Yang hotel kan minyak, Ya. gas, Hmm. wisata, ikan. Iya, ikan. Ikan tuna, makanya natuna Natuna. katanya kan. Makanya apakah betul? Oh, berarti menurut Mas Amin itu hanya bunyi di luar. Memang benar itu alamnya kaya raya. Alamnya kaya. Iya. Cuman belum dimaksimalkan. Belum Iya, iya. pengelolaannya belum maksimal. Makanya pentingnya provinsi khusus itu Ya, ya. itu dia. Iya. Itu dia. Iya, saya kira betul lah, karena di sana kan minyak, Heeh. gas, yang pasti pariwisata dengan ikan. Pariwisata ikan ya. Belum dimaksimalkan. Belum Oke. dimaksimalkan. Kalau keberadaan TNI selama ini di sana, Ah. setahu Mas Amin kan lengkap semua angkatan Ya, ya? lengkap. Nah, Nah, itu sesama TNI dengan masyarakat itu menyatu apa ada perumahan tersendiri? kalau untuk dia yang besar itu komposit namanya, Gardapati. Oh, Itu pusatnya di Sepempang. Dia perumahan sendiri memang, tidak. perumahan sendiri. Ada yang sudah menyatu dengan masyarakat, itu yang sudah menikah dengan warga daerah situ. Oh, iya 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 iya. Menikah dengan warga setempat. Terus gini, Mas. Nah, Kalau pulau yang berbatasan langsung yang dekat itu dekat negara mana? Vietnam, Thailand, apa Cina? Vietnam. Vietnam. Thailand dekat. Apa nama pulau itu? Yang pulau laut itu? Skatung. Hah? Skatung. Sekatung. Ya. Berapa jam dari Sekatung? Itu dia yang saya kurang paham tuh kan kita Tapi dekat katanya. dekat. Memang dekat. Kalau dari Natuna ke Sekatung berapa jam? Natuna ke Sekatung itu kalau naik feri Pemda 3 jam. Oh, 3 jam. Ya, Kan 3 jaman. Natuna ini disebut juga. Oke. Natuna ini kan disebut juga Pulau 7 Ya, Pulau 7. Dulunya. dulu. Ya. Oh, Pulau 7 itu gabungan Anambas dengan Natuna. Iya, Natuna. Oh, ditambah satu tambelan ya. Hah? Pinang, Iya. Bintan. Itu dulu, sekarang tidak lagi. Sekarang yang Natuna ini kabupaten besarnya apa itu? Serasan, Yang besarnya Ranai. Muranai, Iya. terus Serasan. Kan ada 3 pulau utama. Iya, Ranai, Serasan, Midai. Iya, Oh, berarti Kemudian 3 pulau utama ya? Pulau 3. Oh, Pulau 3. Iya. Itu termasuk besar juga. Pulau 3 itu banyak pulau-pulau kecil lagi, cuman yang besarnya 3. 3. Iya, di Pulau 3 itu. Itu kan dari Natuna ke Serasan. Ada feri apa? Senabung. Ada ada Sabuk, ada KM Bukit Raya. Kalau ke Midai bisa naik Bukit Raya, Naik Bukit Raya. Ya, Berapa naik jam? Sabuk. Kalau Bukit Raya itu sekitar 6 jam lah. 6 jam. Ya. Kalau Bukit Raya. Tapi feri kecil ada nggak? Dari kecil belum. Oh, Dulu pernah ada, namanya apa ya? Sudah rusak sekarang. nggak rusak ya. Ya. Terus ini saya Natuna Bahari namanya dulu. waktu ke Natuna kemarin, Hmm. itu kan plat mobil nampaknya ada plat mobil banyak, plat mobil Jakarta, Iya. ada yang Kalimantan. Kok Ada. bisa begitu ya? Iya, karena mereka ini beli mobil tuh ya ke Kalimantan, ke Memang dekat Jakarta. dari Kalimantan. Kalimantan paling dekat. Kalau ke Jakarta ya jelas jauh. Cuman Oh, di situ kan iya, ada iya, iya. lebih murah mereka beli di sana. Ke Jakarta, Kalimantan, bahkan ada yang beli di Batam, Tanjung Pinang. Terus ini Mas Ame, dulu kan yang dikatakan wilayah Indonesia itu kan negara yang dijajah Belanda. Saya dapat informasi, betul apa tidak, bahwa Natuna itu tidak pernah dijajah Belanda. Salah satu buktinya tidak ada peninggalan Belanda yang di Natuna. Kan berbeda dengan Anambas. Nah, benar tak itu kira-kira Natuna, Ranai itu tidak ada peninggalan Belanda? Apa Belanda gedung gitu? ada. Belanda, Jepang ada peninggalannya. Daerah mana dia? Yang banyak itu di daerah Sepempang memang. Dulu ada meriam itu. Pernah orang tua dulu cerita meriam itu memang zaman Jepang dulu. Jepang pernah masuk di situ. Zaman Jepang. Iya, orang tua dulu bilang Jepun.
siapapun. Ya kalau begitu Natuna itu memang milik Indonesia dari awal kan? Iya, Indonesia. Bukan karena dipaksakan begitu kan? Oh iya, jelas. Ya, berarti apa yang menyampaikan kepada saya itu sangat salah. Oke. Terakhir Mas Amin. Siap. Sekarang apa harapan Mas Amin selaku kami, selaku masyarakat terhadap pembentukan Provinsi Kepri? Ada nggak misalnya target-target atau apa harapan kepada panitia, kepada pemerintah pusat, kepada gubernur atau kepada siapapun sehingga terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau? Silakan Mas Amin. Kalau saya dengan akan dibentuknya Provinsi Kepulauan Natuna Anambas ini, kita berharap ke depannya jika terbentuk menjadi provinsi, perekonomian Natuna itu menjadi lebih baik lah. Menjadi lebih baik. Setidaknya lebih baik. Kemudian pemerintahannya lebih bagus lagi, lebih teratur lah gitu. Dan pembagian hasilnya itu benar-benar dimanfaatkan dengan secara maksimal untuk masyarakat. Terus target kapan harapannya? Kalau target itu pembahasan ke situ belum sampai. Nah, iya, yang kita harapkan ke depannya semoga Provinsi Natuna Anambas ini terbentuk dan jadi. Dan untuk panitianya, semoga panitia ini tidak berhenti berusaha dan bekerja dan membangun komunikasi dengan pusat dan provinsi. Gitu ya. Terus Mas Amin, ada nggak kira-kira masyarakat yang nggak setuju? Kelompok masyarakat. Kalau pribadi wajar ada. Iya, pribadi. Kalau untuk kita dengar sejauh ini belum ada ya. Belum ada. Kalau untuk pribadi memang ada. Nggak mungkin lah terbentuk Provinsi Natuna Anambas. Baru aja 2 kabupaten gitu. Itu secara pribadi. Tapi kalau dipikirkan untuk kedepannya, ya apa salahnya kita coba ya kan? Artinya tidak ada gerakan yang tidak setuju? Nggak ada, belum ada. Sampai sekarang belum ada. Artinya selama ini masih seirama ya? Ya, seirama. Artinya insya Allah dari sisi masyarakat setuju semua? Setuju. Tinggal pusat saja ya? Ya. Pusat sudah menyetujui. Tinggal ya bagaimana kajian-kajian ini. Kajiannya. Iya, kajiannya ini. Pusat tuh prinsipnya setuju. Masyarakat setuju. Iya, provinsi juga setuju. Kajian dan keuangan lah, kira-kira seperti itu. Dia kira-kira betul lah. Oke. Terus ngomong-ngomong Mas Amin, asli Natuna apa enggak? Iya, saya asli Natuna. Lahir di Natuna, daerah kampung saya itu Sepempang namanya. Berarti asli? Asli orang sana. Terus sudah punya anak? Alhamdulillah baru 3, baru 2. Baru 2. Iya, baru 2. Istri 1 berapa lebih? 1 dulu. 1 dulu. Berarti ada cita-cita tuh Mas Amin. Jangan ke sana dulu, Pak. Iya. Ya wajar saja tuh. Iya. Apa kerjaan istri? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Luar biasa ya. Saya kira itu Mas Amin. Siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya di Amin. ini. Ya. Kita doakan seluruh Indonesia warga ya yang mendengarkan YouTube saya ini. Mari kita doakan Natuna ini cepat dijadikan provinsi khusus. Karena pertimbangannya 3 ya. 1 rentang kendali supaya dekat. Kawan-kawan kalau ke Natuna ya jauh sekali. Kalau dari Jakarta ke Batam dulu, dari Batam baru naik pesawat sekitar 1 jam. Coba lihat peta, berada di Laut Cina di ujung situ. Bahkan kalau di peta pun nyaris hilang. Tidak ada. Pentingnya provinsi khusus. Itu yang kedua, dengan harapan kalau dibentuk provinsi khusus nanti, ya ekonomi masyarakat cepat bergairah. Ya, kalau ekonomi kuat, negara pun akan kuat. Kemudian yang ketiga, agar negara kita ini tidak ada gangguan dari pihak asing. Karena dengan berdirinya provinsi, di situ Dandim bisa masuk, dan Ramil bisa masuk, dan Rem bisa masuk. Kalau tidak ada alasan
tentara masuk kan negara tetangga ribut juga. Iya, Tapi ribut. kalau ada alasan insya Allah tidak ribut. Kepada Mas Amin, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya, istrinya baru satu katanya tadi. Kalau dan Tambocia ya nunggu kuat dulu. Ya, saya berharap seperti itu. Mudah-mudahan se-Indonesia selalu damai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu